Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi dan saya hormati guru kita semua, Murabbi Ruhina Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, para tengku, para hadirin dan hadirat yang pasti dirahmati Allah insyaallah. Dan saya mau ngomong apa ya Habib? Sudah telat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz, saya pernah baca kitab itu. Ada sebuah kitab ini masyhur di kalangan pesantren, bahkan seluruh Indonesia. Berjudul kitab Alfiyah Ibnu Malik, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Malik Al-Andalusia, Spanyol. Gini ya, jadi Imam Ibnu Malik itu mengatakan fahuwa harim bisa iri al-haikah, atau kata beliau, kita ini kurang apa sekarang? Seharusnya duduknya kita ini Ustaz, para hadirin dan hadirat, harus ditekankan dalam bentuk syukur. Lah kenapa kok syukur? Karena beliau orang yang sudah bersyukur, terutama bersyukur dalam hal kebaikan, pasti lambat laun akan ditambah oleh Allah. Lah duduknya kita di sini bukan hanya bersyukur dalam rangka majelis. Ada salah satu kalam hikmah, ada sebuah kitab berjudul makasih, Manzumah Hidayatil Azkiya ila Tariqil Auliya. Kitab itu ditulis oleh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mu'abbar Al-Malibari. Di situ Imam Zainuddin mengatakan dawaul qalbi khamsatun. Obatnya hati itu ada 5. Apa aja? Yang pertama adalah baca Al-Quran. Loh, apakah baca Al-Quran itu obatnya hati? Obat, Pak. Terus duduknya kita nih obat apa enggak? Obat. Masuk yang mana? Yang kelima. Apa yang kelima? Wa majalisatas sholihin afdol. Duduk bersama para habaib, duduk bersama majlis soleh, orang-orang soleh, itu adalah obatnya hati. Loh, kita datang ke majelis ini sudah agak ngegas dikit kena merah mata dari tadi, afwan, capek kali. Masih belum fresh ini. Dari tadi ada kegiatan ngedit soal untuk semester. Kesini disuruh ngomong, ini bukan ngomong, caci maki ya. Jadi hati kalau sudah kotor biasanya satu, malas ibadah. Loh, malas ibadah itu bukan dalam rangka kita nggak semangat ibadah, tapi banyak penyakit hati. Malas ibadah, melawan pada orang tua, sholatnya telat-telat. Kayak mana caranya? Wa majalisatas sholihin afdal. Duduk bersama orang soleh adalah termasuk obatnya hati. Loh, hati kalau sudah lentur, insya Allah apapun yang kita duduk, apapun yang kita ibadah pasti bernilai pahala. Hadirin, ada sebuah kisah gini. Mungkin kita duduk di majelis nggak tahu apa yang kita baca dia ulame apa artinya. Kalau secara usul fikih Pak, nggak perlu arti Pak. Duduk saja itu sudah pahala, apalagi paham. Duduk itu sudah pahala, apalagi paham. Jangankan duduk, kita niat hadir itu sudah pahala. Ada dalilnya. Di Sahih Bukhari itu saya hafal kitab ini. Sahih Bukhari itu ditulis oleh Imam Abu Abdullah bin Ismail bin Barahim bin Mughirah bin Barisbah al-Bukhari. Gini Pak, may yuridillahu bihi khairan falifaqih fiddin. Jadi kesimpulannya bagaimana? Orang yang duduk di tempat ini, dia adalah yang diundang oleh Allah.
Mayuridillah yaroda di situ. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang ini akan dituntun ke tempat kebaikan untuk belajar. Loh, belajar ini beda Pak dengan ibadah Pak. Meskipun belajarnya ibadah beda Pak. Makanya wa kullu ibadatin kas-shalah waz-zakah was-shaum furidat fi waqtin duna waqtin. Jadi semua ibadah seperti sholat, zakat, puasa itu ada tempatnya Pak. Puasa ya Ramadan, sholat ada batasnya. Tapi kalau wa ta'allumil ilmi fardun fi kulli hal. Tapi kalau ngaji itu nggak ada batas. Fi jamil ahwal tuh. Semua tempat tuh ngaji. Makanya kita duduk di sini nggak usah ragu-ragu nggak dapat berkah, pasti berkah Pak. Kalau nggak dapat ke antum, antum nah di belakang pasti dapat ke keluarga antum, pasti itu, pasti nggak ada ilah, tidak ada ilah, pasti dijamin itu Pak, dijamin itu. Makanya man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu rizqahu wa himmahu min haitsu la yahtasib. Allah sendiri yang ngomong man tafaqqaha fi dinillah. Siapa orang yang benar-benar belajar agamaku, mempelajari agama Allah, kata Allah, kafahullah, Allah sendiri yang akan mencukupi. Apanya? Himmah, cita-citanya, rizkinya, min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Saya pernah ngomong sama kawan-kawan saya, alumni Lirboyo, alumni Sitogi itu banyak. Antum saya bilang, belajar terus. Meskipun belum sampai tingkatan alim nggak ada masalah. Yang penting belajar, ibadah semaksimal mungkin. Kalau toh tidak nyampe derajat tinggi, pasti nanti dilimpahkan pada anaknya. Pasti itu Pak. Tidak ada pengecualian. Pasti itu. Oh anaknya nggak dapat, turunannya Pak. Pasti itu Pak. Pasti itu. Tidak bisa dipungkiri. Makanya Pak Afwan, saya punya guru. Guru saya langsung ayah saya. Pertama, ayah saya punya guru Kiai Haji Nur Hasan Ghazi. Beliau kalau ujian di Sidogiri nggak pernah belajar, nggak pernah belajar. Yang belajar siapa? Uminya yang belajar. Jadi yang belajar bukan Kiai Nur Hasan, uminya. Lah kebetulan satu letting dengan ayah kami satu kelas. Ditanya oleh uminya, Hasan, besok waktunya apa ujian? Besok Bunyai waktunya sorof atau nahwu. Oke, syukron. Loh, uminya yang belajar, Kiai Nur Hasan nggak pernah belajar. Main layangan, main badminton, nggak pernah belajar Pak. 2 hari nggak pernah belajar. Waktu di kelas kenapa kok selalu dapat mi'atun? Selalu dapat 100. Satu kelas heboh loh kok. Kenapa dia kok selalu 100? Padahal jam 7 pagi dia ngopi sama saya. Habis duhur ngopi sama saya. Malam ngopi sama saya. Kapan dia belajar? Memang nggak pernah belajar. Siapa? Uminya yang belajar Pak. Kok bisa? Itulah Pak, nama adalah ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu. Apa dalilnya? Ada kitab Syarah Hikam tuh Pak. Hikam tuh ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ilmu itu ada 2. Ada ilmu kasbiyah, ada ilmu laduni. Kasbiyah itu apa? Yang kita nih ngaji itu kasab, belajar. Kalau laduni itu adalah langsung. Jus itu Pak. Lah itu semua bisa dicapai Pak. Tidak bisa, nggak bisa dicapai dengan cara apa? Ya kita sekarang ibadah semaksimal mungkin. Kalau toh nggak nyampe pada tingkat itu nggak ada masalah. Anak kita yang masih dapat Pak. Pasti itu Pak. Pasti. Oh anaknya nggak dapat, cucunya nggak dapat. Pasti itu Pak. Oh cucunya nggak dapat, pasti turun-turunannya. Makanya kata orang tua saya, antum jangan sok-sokan. Dan anak-anak saya jangan sok-sokan. Dan murid-murid saya jangan sok-sokan. Kenapa? Berkahnya antum sekarang bukan hanya antum yang dapat, tapi kakek-kakeknya antum itu yang dulu-dulu itu. Maka Pak, meskipun kita sekarang ilmu masih seperti saya, masih awam, gak ada masalah. Belajar semaksimal mungkin. Yang mungkin berkahnya kita yang capek ini, besok anak turun kita yang dapat berkah. Bukan semoga Pak, pasti berkah Pak. Maka orang-orang sekarang datang majelis semoga berkah. Semoga yang dihapus. Gak ada semoga Pak, berkah itu. Gak ada semoga. Maka saya benci pada orang yang bilang semoga berkah. Bukan semoga Pak, pasti barokah itu. Oh Allah sendiri yang bilang. Man
Lisnya adalah mausul, Pak. Saya bedah mumpung saya udah cerah ini. Man tafaqqaha. Man secara nahwu adalah isim mausul. Isim mausul lisnya adalah bimakna ammah, umum. Berarti bukan hanya pada nabi, tapi semua. Man tafaqqah. Siapa orang, semua yang mendalami, yang betul-betul ngaji kayak gini, yang betul-betul hikmah pada Habib Ali dan pada duriyah yang lain, kafahullah, Allah, aku kata Allah akan mencukupi, bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad, Pak. Levelnya sudah beda. Bukan Nabi Muhammad, Allah langsung. Apa yang akan dicukupin? Rizkinya dan cita-citanya. Jujur Pak, ini saya mau cerita sedikit. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Percaya pun nggak akan nambah rukun iman. Ada Pak sebuah cerita bahwasanya di Ta'limul Muta'allim itu ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Ada sebuah kisah bahwasanya bapaknya ini pedagang, Pak. Ini masyhur ceritanya bagi dia yang ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Al-Imam Abu Yusuf itu guru besar. Jadi ada seorang pedagang, anaknya ini mondok, Pak. Ada seorang pedagang, anaknya ini mondok. Lah bapaknya nggak bisa ngaji. Tapi setiap bapak jualan pasti sedekah pada gurunya. Apapun dia kasih, kemudian bilang, Ustaz, doakan anak saya, semoga alim ke Ustaz. Itu lambat laun tiap hari dia Pak sedekah. Dan Masya Allah, 20 tahun ke depan alimnya persis seperti gurunya. Maksudnya gimana? Kesuksesan anak cucu antum besok 30 tahun ke depan bukan hanya pengaruh anaknya Pak, tapi antum sekarang Pak. Pasti itu Pak. Makanya tidak ada ceritanya anaknya kiai itu nggak alim, jarang Pak. Nggak alim jarang. Kenapa? Kaki-kakinya luar biasa. Tengok Abu Mudi itu alim. Nggak ada turun Abu Mudi nggak alim, nggak ada. Kenapa? Beliau sudah alim. Jadi turunannya yang dapat Pak. Makanya kita sekarang meskipun nggak paham apa yang dibaca, nggak ada masalah tuh Pak. Wong dalam hadis aja nggak ada paham, langsung belajar kata Nabi. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimatin. Nggak ada thalabul ilmi harus paham, nggak ada Pak. Ngaji. Nah kan kata guru saya punya guru tafsir Gus Baha, itu guru kami Pak, bilang kalau sholat enggak diterima kayak mana? Pasti nangis. Iya Gus, enggak, saya enggak akan nangis. Enggak apa-apa, enggak diterima. Loh kenapa? Iya, meskipun enggak terima enggak apa-apa sholat. Kenapa? Saya ditakdirkan sujud pada Allah sudah bahagia. Ditakdirkan sujud Pak bahagia Pak. Jadi besok kalau kita ke neraka, enggak bisa kita ke neraka. Ada beliau, saya yakin beliau ke surga. Yakin enggak Pak? Yakin. Umpama besok kita Pak di neraka, kita bisa menuntut. Kenapa? Ada Habib Ali. Oh iya Pak. Yang di ngaji apa? Dia ulama. Oh, umpama besok Pak kita Pak ada di neraka semua Pak. Enggak bisa saya protes pada malaikat. Pak, protes saya Pak. Protes saya orang kemakan protes. Kenapa saya? Saya dulu pernah ngaji pada beliau, ngaji dia ulama. Habib Ali panggil beliau Pak, panggil saya bilang. Panggil. Habib Ali kekaget. Beliau panggil siapa? Panggil gurunya Habib Umar bin Hafid. Batang semua Pak mata Syafi'i. Serius, buktikan besok kalau percaya. Batang semua. Ditanya, apa betul ini antar jamaah rasyid? Iya. Ngaji kitab siapa? Dia ulama. Siapa yang ngarang? Habib Umar. Oh, dakhal jannah belum. Loh, itu nyata Pak. Makanya kata Gus Baha, hidup ini simpel. Yang penting jangan terlalu kacau. Maksiat oke, tobat. Maksiat oke, tobat. Gak ada masalah ya. Meskipun sekarang kita malaikat datang, sholat kalian semua gak diterima, gak ada masalah Pak. Kenapa? Yang penting sujud pada Allah, sudah bahagia kita Pak. Yang harus malu adalah mereka yang gak pernah sujud pada Allah. Masalah apa? Kunut. Oh Pak, udah gak usah dipermasalahkan lagi Pak. Kunut iya, gak kunut iya. Siapa yang salah? Yang gak pernah sholat subuh itu Pak. Kesimpulannya lagi Pak. Kesimpulan gimana? Capeknya kita, capeknya beliau secara tidak langsung adalah menirakatin kita semua. Tirakat itu apa itu orang Jawa? Tirakat itu gini. Beliau itu Pak, mumpung ada beliau saya bilang tuh beliau Pak.
capeknya beliau, saya berani kalau beliau. Kalau antum jangan macam-macam, levelnya masih jauh. Kalau saya kan hampir dikit. Capeknya beliau, sebetulnya yang secara hakikat itu nyirakatin kita semua, Pak, tanpa disadarin. Itu mentirakatin kita, membacakan doa untuk kita, Pak. Maka umpama ke depan kita dapat musibah, kemudian kita selamat dari musibah, jangan sok sombong. Siapa tahu berkahnya beliau. Pasti itu, Pak, nggak ada semoga. Yang bilang semoga sesat dalam ini. Bukan itu. Kelas ini habis debat kemarin dengan Wahabi itu. Kurang ajar. Iya tadi itu. Masa saya ditantang debat, gak tahu kawan-kawan saya, ya, selesai deh. Beliau baca doa, kita semua meskipun kita mungkin lah gak paham, kadang celongan gak ada masalah tuh, Pak. Tapi duduk pasti berkah. Umpama sekarang Nabi datang, habis itu mengabarkan kalian besok sudah dapat tiket di surga aman. Kayak mana, Pak? Hanya itu, Pak, yang kita harapkan. Saya punya guru, Gus Kausar, itu guru Nahwu, Pak, di Peloso kemarin. Beliau gini, kita ada di alam dunia nih, kata beliau, satu kesimpulannya apa? Ibtigha wajhillah ta'ala, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Meskipun kita, Pak, selengean kayak gini, Pak, nggak jelas, tapi Allah ridho kayak mana, Pak? Contoh Allah ridho pada kita, saya ridho pada semua jamaah. Oh, tenang hidup kita, Pak. Hanya itu, Pak, harapan kita. Makanya, Pak, kata guru-guru kami, ibadah semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin, gak usah ngurus terima apa enggaknya, gak usah ngurus alim apa enggaknya, suatu saat akan balas pada diri sendiri, Pak. Kita datang di sini, Pak, capek-capek, kadang kehujanan, Pak. Umpama hujan jadi rahmat ya mana, Pak. Cerita Habib, saya datang pertama kali ke masjid sini, Habib. Dulu hari malam Selasa sama Hafid itu, Habib. Pulang dari sini, Habib, hujan, Habib. Bukan hanya hujan, mandi, Pak. Nampak buah semua. Kata Hafid, beliau kan guru torekoh saya. Apa kata beliau? Gak apa-apa Ustaz, ini rahmat. Saya yakin itu rahmat, Pak. Kalau kita yakin itu rahmat, Pak, kayak mana, Pak, tangisan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kan? Ini kalau saya bahas Palestina mahal. Seminar nanti lah. Ya mungkin inilah omong doang dari saya. Semoga omong doang yang nggak ada manfaatnya inilah bisa bermanfaat besok di hari kiamat, insya Allah. Semoga kita semua diakui murid oleh beliau. Amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.